Narasi pengkhianatan antara anggota koalisi merebak, mencemari udara politik negeri ini, menjadi polusi demokrasi. Demi nafsu kekuasaan, meninggalkan kawan seperjuangan, mengabaikan kesepakatan, demi kepentingan, tega menikam dari belakang. Tak peduli lagi dengan janji-janji, yang penting menang. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya berganti baju menjadi Indonesia Maju. PKB merasa disia-siakan, merasa dikhianati, lalu pergi meninggalkan koalisi. Narasi perubahan kini juga kian sumbang bunyinya. Seperti serigala berbulu domba, koalisi perubahan terdengar seperti koalisi berubah-ubah. Menarik PKB yang sakit hati, menjodohkan Anies dengan Muhaimin, Demokrat meradang karena merasa dikhianati, membuat AHY patah hati. Ibarat sebuah roman picisan, begitulah kira-kira untuk menggambarkan kisah cinta segitiga antara Partai Nasdem, PKB, dan Partai Demokrat. Koalisi cinta segitiga partai politik yang murahan dan tidak bermutu. Hanya demi nafsu berkuasa, saling menelikung dan mengkhianati. Kisah bermula dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Bergabungnya Partai Golkar dan PAN membuat PKB tidak lagi merasa nyaman. Kontrak perjanjian antara Gerindra dan PKB yang sedianya memberikan kesempatan kepada Muhaimin Iskandar alias Caimin untuk sebagai cawapres menjadi pendamping Prabowo Subianto tidak segera direalisasikan. Partai Golkar dan PAN menyodorkan calon mempelai baru untuk Prabowo. Partai Golkar menawarkan Erlangga Hartanto, PAN mendorong Erick Thohir. Dua nama itu bisa menjadi saingan Caimin untuk menjadi cawapres. PKB tidak senang, menganggap Prabowo bermain mata. Puncaknya ketika Prabowo Subianto berpidato pada acara rangkaian HUT PAN yang ke-25. Dalam forum tersebut, dia mengumumkan nama baru kerjasama politik pengusungnya, yakni Koalisi Indonesia Maju. PKB kaget bukan kepalang, merasa tidak diajak bicara sebelumnya. Sejak kerjasama koalisi antara PKB dan Gerindra ditandatangani, PKB selalu memegang komitmen bersama dan tak pernah ingkar. Tetapi ada perubahan nama tanpa melibatkan Caimin. PKB kecewa. Di tempat yang lain, di koalisi perubahan yang didukung Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS, cinta bersemi antara Anies Baswedan dengan AHY. Setelah beberapa bulan berkomunikasi, membangun janji-janji, menimbang dan saling mencocokkan, sebuah surat pun dilayangkan, ditulis tangan oleh Anies Baswedan, ditujukan kepada sang ketua umum Demokrat. Anies sudah mantap melamar AHY menjadi jodohnya, mendampingi dirinya sebagai cawapres koalisi perubahan. Tim 8 bergerak cepat, menentukan tanggal deklarasi. Kedua mempelai harus segera diumumkan agar pendukungnya ikut merayakan. Tapi perjodohan Anies AHY itu tidak direstui. Surya Paloh tidak sepenuhnya setuju. Walaupun kedua calon sudah sama-sama mau, tetapi secara kalkulasi politik belum kuat untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Lalu Surya Paloh melirik calon lain untuk Anies. Sosok politisi sekaligus ketua umum PKB yang memiliki modal suara pemilih kuat di Jawa Timur. Tapi sedang dirundung kecewa karena belum juga mendapatkan kepastian untuk berjodoh dengan Prabowo Subianto. Surya Paloh menghampiri Caimin dan menghiburnya, mengajaknya bergabung dengan koalisinya, menawarkan posisi cawapres, dijodohkan dengan Anies Baswedan. PKB yang memiliki basis pemilih Islam tradisional yang jumlahnya besar lebih memikat hati Surya Paloh.
Caimin dan PKB berbinar-binar dengan tawaran itu, menyambut lamaran dengan senang hati. Peluang menjadi cawapres terbuka lebar. Surya Paloh juga senang. Menjodohkan Anies Baswedan dengan Caimin bisa mendongkrak elektabilitas Anies dan mungkin saja bisa menang. Anies yang sudah kadung cinta dengan AHY dipanggil. Diminta melepaskan AHY, dipaksa berjodoh dengan Caimin. Anies mau tak mau menerima perjodohan baru dengan lapang dada. Demi bisa mendapatkan kemenangan, Anies pun setuju dan berpindah ke lain hati. Pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin pun ditetapkan. Sudirman Said diutus untuk mengabarkan kepada Partai Demokrat bahwa lamaran Anies untuk AHY batal. Anies sudah dijodohkan dengan cawapres baru, Abdul Muhaimin dari PKB. Demokrat meradang, menuding Anies berkhianat. Janji-janji Anies untuk AHY ternyata cuma manis di bibir. Anies disebut pengecut, tidak berani menepati janji, berbulan-bulan menggaungkan narasi perubahan, ternyata gampang berubah. Anies pintar berkata-kata, tapi mudah mengkhianati komitmennya sendiri. Capres dan Cawapres Anies Caimin sudah dideklarasikan. PKB dan Nasdem merasakan kebahagiaan dalam kebersamaan. PKS hanya terdiam melihat dari kejauhan. Di satu sisi PKS juga kecewa dengan perjodohan yang dipaksakan itu. Tapi di sisi lain PKS tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun pemilih PKS adalah pendukung Anies Baswedan. Koalisi Prabowo yang didukung Gerindra, Golkar, PAN, dan PBB juga kecewa. Karena PKB pergi diam-diam, memilih jodohnya sendiri. Basis pemilih Islam tradisional terancam lepas dari genggaman. Partai Demokrat belum surut amarahnya meninggalkan koalisi perubahan, sakit hati merasa dikhianati. Partai Demokrat menghadapi dilema. Jejak sejarah politiknya menjadikannya serba gamang. Kemana selanjutnya melabuhkan koalisinya? Jika bergabung dengan PDI Perjuangan mendukung Ganjar Pranowo, kisah kelam hubungan antara SBY dan Megawati Soekarno Putri masih membayangi. Mendukung Prabowo bergabung dengan Partai Golkar, PAN, dan PBB juga bukan pilihan mudah. Pengalaman pernah dikhianati Prabowo masih segar diingatan. Pada ajang Pilpres 2019, AHY pernah dijagokan sebagai cawapres mendampingi Prabowo. Tapi Sandiaga Uno yang akhirnya terpilih. Andi Arief, politisi Partai Demokrat, pernah menyebut Prabowo sebagai Jenderal Kardus karena lebih terpesona dengan Sandiaga Uno menjanjikan dana kampanye pemenangan yang besar jumlahnya. Atau kembali saja bergabung dengan koalisi perubahan. Pendukung pasangan Anies, Caimin itu sangat jauh dari kemungkinan. Tapi Partai Demokrat harus turut mendukung dan mengajukan salah satu pasangan capres dan cawapres. Karena berdasarkan Undang-Undang Pemilu pasal 235 ayat 5, jika Demokrat tidak mengajukan pasangan capres dan cawapres bisa mendapatkan sanksi tidak boleh mengikuti pemilu berikutnya. Koalisi politik yang semata-mata demi mendapatkan kemenangan dan hanya berorientasi kepentingan kekuasaan senyatanya adalah koalisi yang rapuh, mudah sekali terpecah. Jika kepentingan tidak lagi sejalan, pengkhianatan bisa dilakukan. Rumus dalam politik adalah tidak ada teman dan lawan abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Politik adalah seni membangun strategi dan mengatur siasat untuk memenangkan kontestasi merebut kekuasaan. Tetapi seni politik bukanlah pragmatisme. Pragmatisme hanya akan menenggelamkan cita-cita luhur demokrasi yang kita perjuangkan sejak era reformasi. Sampai di sini Anda paham ya, perjodohan politik yang dipaksakan tidak ada jaminan akan utuh. Apalagi meninggalkan jejak pengkhianatan. Jika mitra koalisi mudah dikhianati, ke depan rakyat pun akan mudah dikhianati. Sebagai penutup saya ingin menyitir sebuah pesan dari Rasulullah SAW.
yang termaktub di dalam kitab Wasiyatul Mustafa karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani yang menyebutkan bahwa pengkhianatan adalah perbuatan yang paling buruk. Orang yang berkhianat kepada kawan sendiri adalah golongan seburuk-buruknya manusia. Wa asyarru minhu man azhara as-sadaqata li akhihil muslim wa yudabbiru khilafaha. Dan yang lebih buruk adalah orang yang menunjukkan pertemanan kepada saudaranya sesama muslim, tetapi dia merencanakan pengkhianatan kepada saudaranya itu. Inilah asa saya, asa Ayah NH.